lahir baru pasti mengasihi keluarga. Ada satu titik terang itu. Kita berpindah dari alam maut menuju pada kekekalan. Yes. Amin. Shalom, selamat datang di online Sunday Service DYC. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih sudah memberkati kami dari awal hingga pada hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami, berkati supaya kami bisa mempersiapkan diri, dan berkati supaya pembicara yang membawa firman dapat membawa firman dengan baik, dan kami bisa menerapkan firman Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, salam sehat teman-teman. Selamat datang di online Sunday Service DYC. Minggu ini kita mau berkumpul bersama-sama, kita mau mempersiapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, kita mau menyatakan kebaikan Tuhan. Teman-teman di rumah boleh sambil tepuk tangan ya. Setia Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Dengan hati bersyukur masuk di hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesusku. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan
bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kami mau menyatakan bahwa Engkau baik, Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu, Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami mempersiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Bapa. Roh Kudus, jamah setiap hati kami, penuhi setiap hati kami, lembutkan hati kami Tuhan, agar kami siap mendengar firman-Mu. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my
in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, give me your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Let's worship God. Come on, I am the sun. Hallelujah, I mau terus menyembahmu Tuhan. Ini setiap hati kami Bapa. Setiap anak-anakmu datang untuk menyembahmu. Karena Kau Allah yang baik, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Shalom Sobat DYC, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman dari Diaspora Youth Community GKRI Diaspora Tamrin City. Terima kasih kepada pengurus untuk kepercayaannya kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan pada ibadah online kali ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih atas kesempatan kali ini kami boleh beribadah secara online, dan kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk rahmat Tuhan bagi kami yang tidak habis-habisnya. Dan terima kasih juga untuk pergumulan demi pergumulan yang kami boleh hadapi. Karena dari kelemahanlah, maka kuasa Tuhan dapat kami saksikan. Tuhan berkati ibadah kami, Tuhan kuduskan kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Dan biarlah melalui firman ini kami boleh disucikan, kami boleh dimurnikan, kami boleh diurapi, kami boleh dimenangkan, dan kami boleh diselamatkan. Tuhan, kami berdoa, urapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu ini Tuhan, hamba-Mu yang lemah ini, dapat dipakai oleh Tuhan. Mulut bibir hamba-Mu dapat menjadi saluran berkat Tuhan
buat setiap teman-teman DYC yang mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami Bapa, berfirmanlah bagi kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Junjungan ilahi kami yang agung, kami sudah berdoa. Amin. Saya bersyukur sekali karena saya mendapat kesempatan untuk membagikan firman Tuhan di tengah-tengah pandemi seperti ini. Karena saya rasa di tengah-tengah pergumulan seperti inilah, maka orang-orang akan mencari Tuhan. Tapi tidak sedikit juga kita mendengar orang-orang kecewa terhadap Tuhan. Banyak orang mungkin yang mereka meninggalkan komitmennya kepada Tuhan. Dan saya yakin dan saya sangat berharap supaya tidak ada dari teman-teman di YC yang seperti demikian. Oleh karena itu kita butuh firman Tuhan setiap saat. Cari dia setiap waktu. Ketika kita down, ketika kita lemah. Jangan cari kemana-mana. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Itulah janji firman Tuhan. Oleh karena itu, saya ingin membagikan firman Tuhan dengan satu tema yang menurut saya sangat relevan akhir-akhir ini. Yaitu, you are an influencer of God. Sekali lagi, you are an influencer of God. Dari tema ini, sangat jelas pesannya. Ini merupakan suatu statement bahwa kalian, Anda, saudara, dan saya tentunya adalah influencer-nya Tuhan. Kata influencer sangat populer ya di antara kita. Dan kata ini biasanya dipakai untuk menyebut orang-orang yang sering muncul di media sosial seperti IG, YouTube, Clubhouse yang akhir-akhir ini populer. Dan orang-orang yang sering muncul itu akhirnya menjadi viral. Artinya viral itu menyebar luas seperti virus. Dan secara langsung berdampak dalam gaya hidup masyarakat yang terkena virus atau pengaruh influence itu. Pada dasarnya kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial. Makhluk yang suka berinteraksi. Makhluk yang suka bergaul dan tidak lepas dengan sesamanya. Tetapi juga manusia itu saling meniru dan saling mengimitasi. Dan perilaku-perilaku tiruan itu yang dilakukan oleh kebanyakan orang, oleh mayoritas, ya, menjadi suatu norms, menjadi suatu norma dan cara hidup sejauh semua hal yang dipertukarkan atau dalam exchange pergaulan kita dapat diterima oleh pertimbangan logik ya, atau logis. Sedangkan orang-orang yang berperilaku beda dari orang-orang kebanyakan akan dianggap aneh, weird, cringe, atau antisocial social club. Namun ternyata dengan majunya peradaban manusia hingga masa kini, nilai-nilai yang umumnya dianut oleh banyak orang mulai tersegmentasi, mulai terbagi-bagi dalam skop yang lebih kecil, dalam skop yang lebih spesifik, dan dianggap normal di tengah-tengah masyarakat. Mungkin karena dukungan sains. Contohnya LGBTQ, yang dulu dianggap tabu, sekarang sudah diterima dalam masyarakat. Tapi bukan itu yang akan saya fokuskan dari penjelasan firman Tuhan saat ini. Saya ingin membahas tentang influence-nya, pengaruhnya. Semua ini bisa terjadi karena adanya influence. Influence dari orang A akan bertukar dengan influence dari orang B, dan dengan orang C, D, E, dan seterusnya. Dan dari interaksi atau pertukaran nilai, itulah maka akan terbentuk suatu budaya, culture. Lepas dari benar atau salah ya, dari kacamata moral pastinya, lepas dari benar atau salahnya secara logik, secara logis, makanya terkadang kita agak sulit membedakan mana hal yang salah atau hal yang benar, karena semua hal bercampur aduk di situ dalam interaksi sesama manusia. Oleh sebab itulah kita butuh suatu pattern, butuh kebenaran, butuh suatu ideal, butuh suatu standar agar hal-hal yang benar atau salah dapat dilihat semakin jelas. Tahukah kalian bahwa Yesus adalah salah satu tokoh terkenal dalam sejarah yang dapat dikategorikan sebagai the top influencer of all ages? Ia membawa nilai-nilai kasih yang merombak pemahaman manusia
tentang arti kemanusiaan yang sudah tertanam dalam masyarakat sekian abad. Pengaruhnya itu masih berpengaruh sampai saat ini. Sebab pengaruh tersebut adalah pengaruh yang hidup. Memang Yesus belum hadir secara daging. Tetapi rohnya hadir menghidupkan influence. Kehadiran rohnya itu dimaksudkan untuk menjadikan kita influencernya di dunia. Kita adalah influencernya di dunia. Sebab amanat agung di dalam Matius pasal 28 ayat 19 hingga 20, di situ dikatakan bahwa kita harus menjadi murid yang dapat memuridkan orang lain. Kita harus memberitakan itu. Artinya kita harus membawa influence dari Kristus itu. Nah, apa kata influencer ada di Alkitab? Mari kita baca suatu bagian firman Tuhan yang saya rasa 2 minggu lalu sepertinya ayat ini juga dibawakan. Tapi kita melihat dari sudut pandang yang berbeda pastinya, karena setiap ayat firman Tuhan memiliki pesan yang indah, yang luas, yang dalam, dan bisa dilihat dari berbagai angle yang berbeda. Mari kita membaca dari Matius pasal 5 ayat 13 hingga 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Coba kalian sebut kata-kata apa saja yang bisa related dengan kata influencer dari nas Alkitab yang barusan kita baca. Kata apa itu? Ya, jawabannya adalah kata menerangi, bercahaya. Menerangi dan bercahaya. Itu ada di ayat yang kita baca tadi, bukan? Sebenarnya Matius 5 ayat 13-15 ini merupakan metafora bahwa setiap orang yang lahir baru harus menjadi influencernya Tuhan, agar orang lain melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Arti influencer yang dimaksud adalah orang yang memberikan pengaruh bagi sesama. Jangan bayangkan bahwa kita menjadi influencer kita harus berkuar-kuar di depan umum, kita harus bikin podcast, kita harus bikin viral di media massa atau di media sosial. Bukan seperti itu. Tetapi dengan berbuat sesuatu yang baik, yang kecil, yang mungkin dilihat orang sederhana, simple, tapi saat itulah kita sudah menjadi influencer. Saya membuat quote seperti ini. Memberi pengaruh tidak selalu harus dikenal orang lain. Memberi pengaruh bukan orangnya yang perlu diingat orang lain, melainkan nilai-nilai yang dibagikannya. Nah, orang-orang dalam video berikut akan menginspirasi kita tentang bagaimana memberikan pengaruh bagi sesama. Saksikan videonya. The coronavirus that has sickened millions of people worldwide was first reported in this city in China. And while most people stayed away from Wuhan in the early days of the outbreak, some chose to head straight into Ground Zero to help. From a 50-year-old volunteer who drove for 9 hours to the city. 睡了好几天呢，睡了得有4-5天吧。 To a salesman who quit his job to aid relief efforts. 我也怕被感染，因为我也有家，我也有孩子。 And a 19-year-old student who left without telling her parents. 然后我提前给他们写好了一封信，给他们先把信发过去了。 What was it like to volunteer in the epicenter of China's COVID-19 outbreak? What challenges did they face? And why did they choose to head straight into the disaster zone? This is 50-year-old Jin Lei. She drove 9 hours from her home in northern China's Shandong province to volunteer in Wuhan. 2月8号的时候，我一看就是武汉老市的经济状态，知道吧？
还并且又来这么多医护人员，哎呦，我感觉这你看他封城了，他这边的人肯定得那个干嘛吧。 With mass transit shut down, doctors and nurses have had trouble getting to work. So volunteers like Jean have stepped up to offer free rides. 上大学都是头天就跟我说明天上大学，然后一跑一天，接了好多次。有就是有会计，有医护，都是我送的。说来一车祸，有时候那个车700桶那个50斤一桶的那个巴士。 While Jean is shuttling medical staff from home to work, a few miles away, Kaohsiung is busy delivering food and other daily necessities to people who can't leave their homes. He quit his sales job in Shanxi and traveled an entire day without eating to volunteer in Wuhan. He's been tasked with fulfilling delivery requests on WeChat, China's most popular messaging app. 每一个小区里面都有一个微信群，每一次采购的时候，他们都会把采购所有的项目、所有的蔬菜、鸡蛋之类的，他们都会发到群里面，然后这边会用笔一个一个记下来。有时候去药店买药，武汉这边能给他们买药的基本上都是老人，重症药房也买不到，必须要到医院。 Gao's family did not support his decision to volunteer in Wuhan. He was prepared for the worst, but he didn't expect things to be as bad as they were. Gan Yuzhuo, a 19-year-old student from Xi'an, arrived in Wuhan on February 16th and joined the Red Cross to help deliver donations. She did not tell her parents. 然后我提前给他们写好了一封信，给他们先把信发过去了。然后我妈看了之后就说她是一打开那个信的那一刹那，她就开始哭，然后哭着读完这封信，然后打了我的视频，也没多说别的，就说那你一定要注意防护，一定要保护好自己。 Her job is to distribute baby formula to families. 每天可能8、9点就起床了，然后跟着他们的车去仓库。 The life of a volunteer is not easy. Gan slept at a friend's place before eventually moving to a hotel. Her food options are limited. 这就是我吃了1个多月的盒饭，我是真的快吃吐了。 Loneliness is another challenge. 其他人我基本上见不到，然后每天去仓库上班，然后下班回酒店，开车出去，你在马路上也是看不到人的。然后我有一天实在是憋不住了，就是跟我爸妈视频的时候，真的忍不住哭了。 Pasti di antara kita ada yang tersentuh atau mungkin terharu dengan video tadi karena kita melihat bahwa sekecil apapun perbuatan baik kepada sesama tanpa pamrih merupakan salah satu wujud kasih. Mereka tidak memposting diri mereka di Instagram atau YouTube, ya. Mereka tidak membuat Insta Story, tetapi perbuatan mereka menjadi influence dan diketahui banyak orang. Dan banyak media meliput mereka. Itu maksud saya. Bahwa kita tidak usah mencari popularitas dengan melakukan kebaikan. Dengan menjadi influencer. Tapi kebaikan-kebaikan itu akan berbicara secara tidak langsung bagi orang lain. Dan orang lain itu akan tentu saja akan mengetahui siapa kita. Tapi bukan itu tujuan kita, bukan? Tujuan kita adalah membagikan influence itu. Sehingga orang lain juga ikut membagikan influence yang sudah kita bagikan kepada mereka. Hal berikut yang kita harus pahami adalah kita sudah ditentukan untuk menjadi influencers of God. Jika kalian membaca dengan seksama pada ayat 13 hingga 14, ada 2 frase di sana yang menjelaskan siapa kita bagi Tuhan. Bagi Tuhan, saya dan kalian adalah garam dan terang dunia. Apa arti garam dan terang dunia? Kita tahu bahwa kedua unsur ini sangat penting dalam memberikan dampak bagi makhluk hidup. Garam tidak hanya untuk menghasilkan, untuk mengawetkan, tetapi juga banyak digunakan untuk membuat kertas, industri lain. Dan terang adalah unsur yang paling penting bagi semua makhluk hidup. Kita membutuhkan cahaya. Namun garam bisa menjadi tak ada gunanya jika sudah tidak memberikan rasa asin. Dan
terang tidak ada gunanya jika tersembunyi. Kata garam dan terang merupakan metafora tentang sesuatu yang dapat berdampak bagi lingkungan sekitar. Jangan lupakan kata dunia yang ada setelah terang dan garam. Terang dan garam dunia. Kita harus memberi rasa dan menerangi dunia. Wow, bukankah ini sesuatu yang berat untuk kita lakukan? Pada ayat 16, metafora ini dijelaskan, yakni, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kita sebenarnya bisa memahami secara sederhana bahwa Tuhan sudah menentukan kita untuk menjadi orang-orang yang memberi pengaruh bagi dunia dengan perbuatan-perbuatan baik. Ingatkah perkataan Yesus sebelum naik ke surga? Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 yang berkata bahwa kita harus menjadi saksi dari Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bagaimana caranya menjalankan semuanya ini? Tidak usah berpikir sulit dan terlalu jauh. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menggarami dan menerangi dunia. Secara sederhana ya. Saya kasih tips. Yang pertama, bagikan kata-kata positif di sekitar Anda. Dalam keadaan baik atau kurang baik. Share positive words. Oke? Yang kedua, tanyakan kabar orang-orang di sekitar Anda dan jalin hubungan yang baik dengan mereka. Oke? Orang tua, sepupu kita, saudara kita, adik kakak kita, best friends kita, orang-orang yang kita kenal. Ya, mulai dari lingkaran atau ring yang terkecil, kemudian semakin besar. Yang ketiga, doakan secara langsung orang-orang di sekitar Anda yang Anda tahu sedang mengalami masalah. Yang keempat, berikan perhatian saat orang-orang di sekitar Anda berulang tahun misalnya, atau mungkin yang sedang sakit, atau peristiwa-peristiwa lain. Tidak usah tunggu pengurus gereja yang harus menghampiri dan menunggu orang lain. No. Volunteer. Mari kita bersukarela. Dan yang kelima, ini hal yang paling praktis, tapi sangat-sangat helpful. Sisihkan tabungan, atau mungkin uang jajan, atau penghasilan kalian, untuk berbagi pada orang yang kalian tahu sangat membutuhkan bantuan pada masa pandemi ini. Simple bukan? Kelima hal tadi merupakan common sense sebenarnya, yang bisa kita lakukan untuk siapa saja, bahkan bagi orang yang bukan Kristen, ya, why not? Dan it's supposed to be. Ya, jangan biarkan sampai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan malah melakukan jauh lebih baik dari apa yang sebenarnya bisa kita lakukan. Bahkan mereka mungkin bisa lebih intens. Tapi perbuatan-perbuatan simpel tersebutlah yang dapat membuat orang lain memiliki impression yang baik terhadap kita sebagai orang Kristen dan memuliakan Bapa kita. Lalu bagaimana dengan menjadi garam dan terang dunia? Dengarkan. Bila kalian konsisten dan memiliki habit melakukan kelima hal di atas, maka percayalah, pasti kalian dapat melakukan pada orang lain yang mungkin tidak kalian kenal dan tidak seiman. Jika kita mempunyai habit ini, sekali lagi, kita terbiasa, maka otomatis kita akan melakukan bagi orang lain yang mungkin tidak kita kenal. Dan perbuatan-perbuatan tersebut akan memiliki echo, memiliki gaung ke orang-orang lain, dan mereka berkata bahwa ternyata orang-orang Kristen itu penuh kasih. Namun memang untuk menjadi garam dan terang dunia tidak segampang kata-kata yang diucapkan. Di dunia ini, ketika kita berniat baik, selalu ada yang menilai buruk kepada kita, bukan? Lihat saja komentar-komentar netizen di media sosial, ya, yang seakan tak pernah bisa berpikir positif gitu. Ketika melontarkan komentar-komentar mereka. Ketika Yesus menyembuhkan dan mengampuni orang-orang sakit dan berdosa, dalam kisah-kisah Alkitab, kita tahu dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, banyak kisah-kisah Yesus menyembuhkan orang, menjamah yang sakit, membangkitkan yang mati, bahkan melepaskan roh jahat, ya. Bahkan ada yang
menyeka Yesus dengan rambut yang diurapi oleh minyak wangi. Tapi banyak orang-orang yang menyindir Yesus, yang tidak suka apa yang diperbuat orang lain kepada Yesus dan apa yang Yesus perlakukan kepada mereka. Karena it's different. Itu bukan mayoritas apa yang orang lakukan. Itu yang saya bahas di awal tadi. Jadi ketika Yesus melakukan semuanya itu, banyak orang yang mencari-cari hal, mencari-cari perkara untuk mempersalahkannya. Banyak hal negatif di planet ini yang membuat terang kita makin lama makin redup. Bahkan membuat terang itu hilang dan berserah dalam kegelapan. Beberapa orang Kristen sudah tidak berani menunjukkan identitasnya sebagai orang Kristen. Bahkan tidak sedikit yang meninggalkan iman Kristen. Itulah yang dimaksudkan di dalam ayat 13b tadi, ketika garam menjadi tawar. Dan ayat 15a, pelita yang diletakkan di bawah keranjang. Tidak kelihatan, tidak terasa. Sobat DYC, hari-hari ini adalah hari-hari di mana iman kita harus semakin diperkuat. Karena influence dari dunia juga tidak mau kalah. Sebab Alkitab sudah memberitahukan jauh sebelumnya bahwa iblis adalah penguasa dunia. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Dan ia selalu mencari celah untuk memangsa kita. Sebab ialah singa yang mau itu. Musuh kita. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mau dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oleh sebab itulah kita butuh Roh Kudus untuk memberikan hikmat dalam menjalani hidup kita sebagai garam dan terang dunia. Amsal 1 ayat 7 berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 dibilang di situ bahwa apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada manusia, kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Pada Matius 5 ayat 16 yang sudah kita baca di awal tadi, dikatakan bahwa orang lain melihat perbuatan tidak hanya yang baik, tetapi juga yang buruk. Oleh sebab itu, kita perlu tahu dalam terjemahan asli kalimat supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dalam ayat ini berbunyi, dalam bahasa aslinya, hopos, idosin humon ta kala egra. Hopos artinya which how, diterjemahkan ke bahasa Indonesia supaya, idosin, mereka melihat, dalam terjemahan asli, bisa diterjemahkan they may be perceiving, menganggap atau melihat, humon of you, bagi kita, bagi Anda, the ideal acts. Jika kita membaca kembali ya dalam terjemahan yang komplit, which how they may be perceiving of you the ideal acts. Jadi kita dituntut untuk melakukan hal-hal yang ideal, sesuai, yang pantas, yang ideal dengan iman kita. Itu tujuan menjadi influencer. Bukan untuk show off, tetapi dari perbuatan baik kita yang berangkat dari ketulusan, orang akan melihat, yes, Christianity is the best religion ever. Not only just religion, but it's a faith, not just a belief. So, kita selalu dikepoin. Oleh sebab itu, mulai saat ini saya dan kalian harus semakin sadar bahwa sejak awal kita sudah ditentukan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Menurut Yesaya pasal 43 ayat 10-12. Dan kita adalah surat Kristus yang terbuka dan dibaca semua orang. Menurut 2 Korintus. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti diamati oleh orang lain dan menilai apakah kita ideal sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus. Inilah mengapa saya menyebutkan bahwa setiap kita adalah influencernya Tuhan. You are an influencer of God.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau menerangkan bagi kami tentang siapa kami, tentang peran kami di dunia. Kami bukanlah patung atau robot yang hanya melakukan aktivitas rutinitas seperti orang kebanyakan. Tetapi kami memiliki tugas. Tetapi kami memiliki suatu peran di dunia ini. Menjadi orang yang berdampak, orang yang membawa pengaruh, membawa influence. Dan biarlah Tuhan menolong kami, supaya influence yang kami bagikan adalah influence yang positif, yang baik. Karena kami tahu dunia ini semakin hari semakin buruk, karena perbuatan-perbuatan manusia yang cenderung berdosa. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami supaya terang kami tidak redup, garam kami tidak menjadi tawar. Dan biarkan kami, oleh Roh Kudus-Mu, kami menjadi garam yang bisa mengasinkan, bisa memberikan taste, bisa memberikan rasa, mewarnai hidup ini dengan hal yang positif yang berarti, sehingga banyak orang memuliakan nama Tuhan. Demikian juga Tuhan, supaya kami menjadi terang, supaya kami tidak redup oleh pergaulan dunia, tetapi kami menjadi terang bagi mereka, menuntun mereka dalam kegelapan. Tolong kami Tuhan, anak-anak muda ini Tuhan. Kami lemah, tapi kami percaya oleh Roh Kudus kami dimampukan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Guys, inilah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat kita segera lakukan. Dimanapun kita berada, di sosial media secara virtual. Karena kebanyakan hidup kita secara virtual, bukan? Mari kita menjadi influencer. Yang kita lakukan adalah sangat sederhana. Kita bagikan kata-kata positif. Kita kemudian share ayat-ayat firman Tuhan. Kita doakan orang yang sakit. Itu yang bisa kita lakukan. Simple bukan? You are an influencer of God. God bless you all. Kami atas nama DYC mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bro Rivo. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bro Rivo, keluarga, dan juga dalam keseharian. Nah, saudaraku, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengingatkan kepada kita semuanya, nanti setelah doa berkat, kita bisa memberikan persembahan untuk pelayanan DYC. Nah, saudara, kalau saudara tergerak untuk memberikan persembahan, saudara bisa mentransfernya atau melalui QR Code atau menulis nomor rekening yang ada di layar televisi saudara. Nah, saudara, saya mengajak kita semuanya untuk menambahkan Rp7 di belakang seberapapun yang kita tergerak untuk memberikannya. Semisal kita memberikan 50.000, mari tambahkan Rp7 di belakangnya menjadi 50.000 Rp7. Oke, Tuhan memberkati persembahan saudara. Dan kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mau bersatu dalam doa bersama-sama. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat siang hari ini. Kami mengucap syukur untuk kami boleh merasakan Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau menyapa kami, bahkan Engkau memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk persekutuan yang boleh kami rasakan. Untuk kekuatan firman Tuhan yang boleh menjadi berkat untuk setiap kami. Untuk menjadi pembelajaran buat setiap kami. Biarlah ya Bapa, firman Tuhan yang boleh kami dapat, yang boleh kami dengar, itu boleh kami lakukan ya Tuhan dalam keseharian kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bro Rivo dalam pelayanannya, dalam ia mengajar keseharian di sekolah maupun dalam keluarganya ya Tuhan. Engkau berkati dia ya Bapa. Engkau sertai dia. Engkau cukupkan segala sesuatunya. Engkau terus jadikan dia saksimu. Engkau terus jadikan dia alatmu ya Tuhan. Dimanapun ia berada. Untuk setiap kami juga ya Tuhan. Sebagai anak-anak muda ya Bapa. Kami yang sekolah. Kami yang kuliah maupun kami yang bekerja. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah ya Bapa dalam kehidupan kami. Dalam keseharian kami. Orang-orang yang bertemu dengan kami, mereka boleh merasakan dalam diri kami ada damai sejahtera. Sehingga mereka juga turut menjadi berkat. Turut merasakan berkat yang kami rasakan. Turut mereka boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami, orang tua kami. Kakak maupun adik kami. Tuhan sertai langkah kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Tuhan cukupkan kami ya Tuhan dalam keseharian kami. Kami juga berdoa Tuhan di antara kami apabila kami ada yang sakit. Mari Tuhan Engkau lawat kami, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus.
Biarlah kalau memang Tuhan menghendaki kami ya Tuhan, untuk kami boleh sakit ya Tuhan. Biarlah kami boleh belajar Tuhan, untuk kami boleh berhikmat menjaga kehidupan kami, tubuh kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, apabila dalam beberapa hari ke belakang ya Tuhan, ada di antara kami yang Tuhan berikan 1 tahun lagi ya Tuhan. Mari Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Biarlah dalam usia kami yang baru, Tuhan sertai langkah kehidupan kami. Tuhan sertai kehidupan dalam keseharian kami, supaya kami terus menjadi saksi Kristus. Kami terus membawa kasih Kristus, shalom Kristus dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, kami ingin menutup ibadah ini ya Bapa. Kami mohon berkat daripada Engkau ya Tuhan. Anak-anak muda, anak-anak DYC, tengadahkanlah kedua tangan-Mu, arahkanlah pikiran dan hati-Mu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dan setiap kita yang sudah diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati.